Kayak kemarin istri saya di pondok, ketika istri saya sakit dia bilang, "Abah silakan menikah lagi." Langsung saya tolak, sorry, saya tidak akan menikah lagi. Bagi saya kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya apa? Semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Kayak hari ini di Jakarta muncul kami, apa itu Pak? Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Sing mau selamat iki rasa Indonesia, raimu dhewe iki lho slametno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh pini sepuh, takmir masjid, Mbah Kaum, Mbah Mudin, Mbah Rois ingkang estu kaula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Cinta yang kita rasakan adalah cinta yang halal, sebagaimana cinta antara seorang suami dan istri, bukan cinta orang yang berpacaran. Karena pacaran itu, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Maka atas izin Allah, malam hari ini saya sangat berbahagia. Hampir di semua tempat di Indonesia belum diperbolehkan mengadakan pengajian, tapi satu-satunya kota dan kabupaten yang berani dengan tegas, oke, kami waspada dengan corona tetapi tidak mengurangi rasa cinta kami kepada ulama, itulah Kabupaten Pekalongan. Maka ibu bapak rahimakumullah, Banser lungguhe ora apa-apa ya. Lemu ngadep, jagung bae. Banser duduk aja nggak apa-apa le. Pak polisi ini ya pada baik ya. Inyong curiga karo polisi ini gie, kenapa pakai masker? Apakah karena takut dengan corona atau merongos? Nah, ini kayaknya. Bagaimana cara pandang Islam mensikapi corona? Kita lihat Al-Baqarah ayat 155. Bagaimana kemudian Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kayak cangkemnya ngapa ya? Monggo yang sana duduk aja nggak apa-apa. Kalau kita lihat ayat ini, manusia itu nggak akan pernah lepas dari ujian. Semuanya diuji oleh Allah. Tetapi ujian yang diberikan oleh Allah ternyata dalam Al-Baqarah 155 itu bentuknya apa? Bisyai,
dengan sesuatu yang amatlah kecil. Artinya apa? Ujian Allah itu tidak seberapa dibandingkan rahman dan rahimnya Allah. Karena manusia itu sudah diuji dari sononya. Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal di surga, dikasih ujian. Ujiannya apa? Dilarang mendekati satu pohon. Ternyata iblis tidak tinggal diam. Bagaimana kemudian Adam dan Hawa terjerumus? Akhirnya apa? Nabi Adam, mohon maaf, Siti Hawa diprovokasi iblis, Siti Hawa merayu Nabi Adam. Dan akhirnya terjadi apa? Saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa gagal mengikuti ujian. Kenapa? Karena iblis merayu Hawa dan Adam atas nama Allah. Makanya cewek-cewek hati-hati. Kalau cowok sudah mulai demi Allah aku mencintaimu, itu pula yang dilakukan iblis di dalam surga. Jadi kalau cowok ngerayu cewek pakai nama Allah, berarti temannya iblis. Wih, jomblo-jomblo rungokno kuwi. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, truk aja gandengan kok, kamu jawab truk aja gandengan, sorry, Ferrari sendirian juga keren. Untuk apa gandengan kalau dekil? Santai saja bro. Jomblo itu maknanya sendiri. Sendiri itu artinya mandiri. Mandiri itu artinya bank. Bank itu banyak duit. Jadi kesimpulannya jomblo banyak duit. Santai aja bro. Saya tanya, istrinya Nabi Ibrahim yang tidak punya anak namanya Sarah apa Hajar? Iki kepiye iki? Mumet dasu. Oke, cah ahli sholawat. Oh, ahli sholawat. Oh. Istrinya Nabi Ibrahim yang tidak punya anak namanya Hajar apa Sarah? Hajar apa Sarah? Sarah. Kowe kakek nonton sinetron ya? Ini juga bintang sinetron, sekarang jadi tim YouTube saya. Dulu pernah main film judulnya Beranak Dalam Kubur. Nah, jadi diuji. Sarah nggak punya anak, akhirnya apa? Luar biasanya seorang Sarah. Wahai Ibrahim, saya tahu engkau pengen menggendong seorang anak, maka aku izinkan engkau untuk menikah lagi. Ono apa wong wedok ngongkon sing lanang kon rabi meneh kecuali Sarah. Bu, Ibrahim silakan menikah lagi. Kayak kemarin istri saya di pondok, ketika istri saya sakit dia bilang, Abah silakan menikah lagi. Langsung saya tolak, sorry, saya tidak akan menikah lagi. Bagi saya kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya apa? Semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Enggak Le, kalau saya punya prinsip lain. Di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Kok aku ora sida karo Gus Miftah ya? Matane. Ini sudah diuji oleh Allah. Dan apakah ujian sampai di situ? Ketika Nabi Ibrahim memutuskan menikah dengan Hajar, kemudian punya anak, takdir seorang perempuan mempunyai rasa cemburu. Akhirnya apa? Sarah cemburu dengan Hajar. Maka mohon maaf, laki-laki harus tahu nih, pada dasarnya perempuan itu dinikahi karena mau dinikahi karena dua hal. Satu, tidak mau diajak hidup menderita. Nggak ada kamu bilang sama perempuan, Dek, ayo kita nikah, tapi besok kita hidup menderita ya, pasti nggak mau. Walaupun saya meyakini istri yang baik itu siapa? Istri yang baik adalah yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul Bu? Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Oh, ngono wong lanang tanggung jawab. Suami yang baik tidak akan mengajak istrinya menderita. Pasangan yang hebat itu siapa? Pasangan yang hebat bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Ngono kuwi. Wong rabyok gelem penake tok ora gelem rekosane. Nggih napa mboten? Maka dulu ketika saya menikah dengan istri saya bilang, kekurangan saya cuma satu, kelebihan saya juga cuma satu. Apa kelebihan saya? Banyak kekurangan.
Apa kekurangan saya? Enggak punya kelebihan. Merongos gue aku. Diuji, akhirnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengajak si istrinya Hajar. Ayo ngapa maning ya? Oh ning kono ki yo ono wong to. Oh. Ya udah saya pindah ke sini ya. Sini nggak usah dilihat ya. Codot. Duduk Bu, duduk. Kuwi ngono. Ana wong lanang wedok nyelempet dewek ya. Mulih meteng keprimen. Iki yang ngono wis tua jilbabe pink. Alah. Akhirnya apa? Siti Hajar dibawa pergi sama Ibrahim beserta anaknya. Ini kembali ujian dari Allah. Tapi ingat, orang-orang yang dengan ikhlas menerima ujian dari Allah pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Kalau tidak ada sejarah Siti Hajar, Ismail dan Nabi Ibrahim pergi ke kota namanya Makkah, barangkali nggak akan ada cerita Makkah yang bisa kita saksikan hari ini. Artinya apa? Ketika seseorang menerima dengan ikhlas semua bentuk ujian dari Allah, di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Contoh begini, kamu jomblo kok bisa ngempet, nggak pacaran, begitu kamu menikah, ya Allah, demok tangannya wis seneng li tak kandani. Tapi kalau sudah tiap hari pacaran, belum menikah sudah goncengan kemana-mana, bahkan menikahnya kayak nyuwun sewu, kalau naik motor kayak boncengan ransel, pelek, lanangnya begitu mudun saka motor boyo kayak jebol kabeh. Itu begitu menikah nggak indah. Maka kalau kamu dibully dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry, aku jomblo bukan karena nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Keren. Kita diuji dengan apa? Corona ini hanya satu bentuk ujian. Ujiannya apa? Minal khauf, rasa takut. Jomblo takut nggak bisa menikah, santai. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Man lak musunat, lanang kok menguyuh tok. Rasa takut. Begitu bisa menikah takut apa? Nggak punya anak, nggak bisa menikah takut. Begitu menikah takut nggak punya anak takut nggak bisa nyekolahkan anak, punya anak takut nggak punya rumah takut nggak bisa ngisi rumah, dan seterusnya. Minal khauf. Kemudian apa? Walju, dengan kelaparan. Maka kemarin kita beberapa bulan Indonesia dibuat lockdown. Apa itu lockdown? Otaknya ngelok, pendapatan down. Bahkan di Jakarta namanya PSBB. Apa itu PSBB? Kayak kamu dengan dia, perasaan sing bien-bien. Iya. Gara-gara lockdown yang terjadi apa? ODP, orang duwe pendapatan. Kalau kamu juga ODP, orang duwe pacar, cie, merongos we. Santai wae le. Tak dengake sok bojomu ayu. Rondo anak 15. Kayak istri saya kan sakit. Saya bilang sama istri saya, "Beb." Kan beliau saya berobatnya di Malaysia, Pak. Ya udah kamu berangkat ke Malaysia, saya kasih ATM. Saya bilang sama dia, kamu niatnya jalan-jalan saja, jangan berobat, biar dia fresh, karena sakitnya agak berat. Tapi alhamdulillah hampir sembuhin, 90% udah sembuh. Udah kamu jalan-jalan ke Malaysia, jangan diniati berobat, tapi diniati belanja saja. Tak kasih ATM, tapi nggak tak kasih PIN. Akhirnya istri saya berobat, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah 90%, pengobatan hampir 1 tahun. Dari Malaysia sampai Malaysia lockdown, akhirnya kembali ke Jogja, dan alhamdulillah sudah 90% istri saya sembuh. Alhamdulillah. Maka disitulah saya sering mengatakan, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Oh, kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas karena di syuting kamera.
didelok bojoku mudar aku ora. Kan aku istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Saya kemarin, besok Anda bisa lihat malam Sabtu di TV One jam 21 menyambut tahun baru Islam e-talk show di TV One. Bintang tamunya saya dengan Mbak Tika Ramlan, vokalis Titu. Saya tanya sama dia, Mbak, kenapa Anda bertobat? Dulu penyanyi, Beb, dulu artis, sekarang sudah berhijab dan lain sebagainya. Saya tanya sama dia, kenapa kamu seperti ini? Jawabannya apa? Karena setiap malam dia nggak bisa tidur gara-gara takut mati. Dan gara-gara takut mati itu akhirnya kemudian mendatangkan hidayah. Makanya orang yang gampang bermaksiat itu kenapa? Karena nggak punya rasa takut mati. Maka saya katakan, ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk hambanya. Jaluk karo Gusti Allah. Maka saya sampaikan, takut dengan corona itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Betul? Ada kalanya mohon maaf kita takut dengan corona, tetapi ajal menjemput kita tidak karena corona. Karena orang itu besok matinya karena sebab apa, di Lauhil Mahfuz sudah ditulis, sudah ada tulisannya. Di Lauhil Mahfuz disebutkan Banser yang berada di tangga panggung matinya bukan karena corona, matinya karena apa? Karena kelamaan duduk di tangga, bisa jadi mati. Kita nggak pernah tahu. Mesti rai jomblo ya. Insyaallah le, teorinya anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Anaknya yang ganteng dapat istri yang jelek, anaknya yang jelek dapat istri yang cantik. Kan raimu elek, toh? Insyaallah sesuk bojomu remuk. Tapi juga lucu, kemarin pada protes sama pemerintah. Kita protes sama pemerintah, kenapa kita nggak boleh ke masjid, kenapa kita nggak boleh pengajian? Saya cuman tersenyum, malah cangkemmu lele. Wingi ora corona ra gelem mangkat ning masjid, mbasan saiki dilarang kue protes. Ndobos kuwi jenenge Tony Boster, watonmu ni ndobose banter. Nyatane sekarang boleh ke masjid, masjidnya tetap sepi. Jadi wong kok anane mau golek-golek salahe pemerintah tok kuwi cangkem bosok. Kayak hari ini di Jakarta muncul kami, apa itu Pak? Koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Sing mau selamat iki ora usah Indonesia, raimu dhewe iki lho slametno. Betul? Saya mengatakan begini, saya sama dengan Habib Lutfi, guru kita semuanya. Saya milih Pak Jokowi. Dan saya mengatakan memang pemerintah masih banyak yang nggak beres, tapi bukan berarti kemudian kita menggunakan cara-cara yang tidak legal untuk menjatuhkan presiden. Betul? Lah pemerintah urung apik, ayo didandani bareng-bareng. Lah kowe ngatur raimu dhewe ra iso kok pengen menyelamatkan Indonesia, matamu. Kalau bahasa saya dulu apa, cangkemmu nur. Ketika saya kemudian podcast sama Mas Deddy Corbuzier sama Boy Rafli, saya bilang, mohon maaf, mumpung ini orang seneng ngaji, ingat, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada salah milih pengajian. Makanya hati-hati kalau milih pengajian. Supaya apa? Carilah ustadz yang ramah, carilah kiai yang menyenangkan bukan menakutkan, carilah kiai yang mengasihi bukan yang nakuti, sehingga kemudian kita bisa hadir kepada Allah dengan ramah dan menyenangkan. Maka mohon maaf, harusnya yang diloske adalah ibadahnya, jangan maksiatnya. Itu namanya losdol. Losdol dan lanjut lehmu maksiat, tutupno senengmu rasa mikir akhirat, nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu,
nanging kangen banget jabut nyawamu. Modiar kowe isa nabwira kowe kira mbadok bahaya mangan bahaya. Cintaku padamu seperti kamera. Maksudnya apa? Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur matane. Kalau sire mungkin jenengan solawate. Hei tabui. Terus ngit aku ora tenanan. Kabarene malah dipek dhewe keprimen. Nanti kandhane malah cengengesan. Aku sakit ngono kuwi lah ya. Gorene maning tiba keprimen. Los dang lanjut lemu maksiat tutukno senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu. Nyawane siapa? Iya selawatan tabui. Bisa para darbukane bae apa dibalik inyong nabi awakmu ngaji ning kene. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Hop cangkeme banter muni mandek goblok temen ya. Wong nyonge meneng malah gebak-gebak. Makanya kemarin saya cerita Pak ya, saya akhirnya kenapa nerima kontrak televisi. Tadinya saya nggak mau sama sekali, gara-gara yang pertama Beb Kiai Abah Lutfi pernah bilang sama saya begini, Le ora popo gue saiki ning TV ra popo. Kenapa Bah? Daripada TV-TV itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Ahlu Sunnah. Besok mulai minggu depan jenengan persani acara Hasanah Trans 7 setiap 5:30 pagi. Itu dulu istrinya orang-orang Wahabi semuanya. Isinya dulu orang yang mengharamkan membaca Fatihah untuk orang yang mati. Isinya dulu mengharamkan ngadani bayi. Dulu ustadznya yang mengharamkan tahlilan dan lain sebagainya. Alhamdulillah mulai minggu depan sampai sekian lama besok insya Allah tidak ada orang Wahabi sing ngisi Gus Miftah. Kene mburi yang ngapa ya? Itu di belakang juga ada manusia toh. Oh belakang banyak. Yaudah gebernya copot saja. Yaudah cepet gak apa-apa. Le copotan deh, apa le masaknya mburi kali. Nggak usah pakai geber nggak apa-apa. Wes. Ya Allah. Di belakang dari tadi ada suara nggak ada wujud, tapi kira entot. Copotan rawa pole, benar ribut baik. Ternyata banyak orang di belakang. Alhamdulillah nanti setelah background kita copot pengajian selesai. Ya copot dulu diwangi le. Tapi kan tadi ada suara nggak ada wujud saya jadi ingat lagu saya yang dulu itu. Sun
Nyuwun sembure semiki masyota udan jero ati ana suarane rana wujute ento jenenge lele dicopot wae, dicopot, ada yang naik sana dicopot sana enggak apa, itu jendela copot kayak itu daripada ribut tarian bareng-bareng lah copot paling lah orang jiro ya moga-moga panggungnya ambruk ya Allah. Ekstrim banget mau Pekalongan ya. Ih, wedi aku. Ah, panitia lah sana naik. Ya Allah, iya. Lah. Wong kok anarkis temen ya. Oke temen ya. Hei Pak Polisi. Polisi ini semangat temen ya. Polisi ini pinter, jaganya jejak bakso karo bodak-badok baik. Lanjut. Ya, awas ribut meneh awas. Ndas mrene wae rasa rono. Mau kemana kamu? Oh ya. Makasih ya Mas. Kamu mulai bojomu meteng ya. Orang duwe bojo. Mesake. Jomblo ini. Enggak apa-apa. Ya duduk lagi lanjutin. Shallu ala Nabi Muhammad. Tangannya diangkat sarang-sarang nyuwun kalian Gusti Allah. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asma Allah. Amin. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah.